إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita beribadah, nikmatnya kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena semua amalan ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita tunaikan, termasuk apa yang kita lakukan saat ini, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Qur'an. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Qur'an itu, di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa yang Anda ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan lamanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Quran adalah kitab suci yang sangat mulia. Maka siapapun saja yang ada hubungannya dengan Al-Quran, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran adalah merupakan bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Malam di mana Allah SWT turunkan Al-Quran, itu pun menjadi malam yang paling mulia yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Malaikat yang membawa Al-Quran ini pun menjadi penghulu para malaikat, yaitu Jibril, dan manusia yang Allah tunjuk atau yang Allah pilih untuk menerima Al-Quran pun adalah manusia paling mulia di sisi Allah SWT. Maka siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah SWT, termasuk kita. Maka kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita menghubungkan diri kita dengan Al-Quran, maka peluang untuk Allah mengangkat derajat kita sangatlah terbuka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran agar kita benar-benar mendapatkan kemuliaan dari Al-Quranul Karim? Allah Subhanahu wa taala tegaskan mengapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu. Dan ini kitab Al-Quran. Dan ini yaitu kitab yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Anzalnahu, kami turunkan dia, mubarakun, karena dia berkah. Karena Al-Quran itu mengandung keberkahan. Karena Al-Quran itu membawa keberkahan.
Karena itu hendaklah Anda mengikutinya dan Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kita bacakan ini Allah disebutkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengandung keberkahan. Ini artinya siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, berhubungan dengan Al-Qur'an, maka potensi untuk mendapatkan berkah itu sangat terbuka. Apa makna berkah menurut Allah? Berkah itu dimaknai dalam 3 makna. Yang pertama adalah as-subut, ketetapan atau tetapnya kebaikan. Subutul khairil ilahi fi syai', selalu hadir kebaikan dalam sesuatu. Yang kedua, az-ziyadah, an-nama'u waz-ziyadah, berkembang dan selalu bertambah. Artinya sudah ada kebaikan dan selalu bertambah kebaikan-kebaikan itu, itulah makna berkah. Dan yang ketiga adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Sehingga orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan, kemuliaan dan juga ketenangan. Maka inilah yang Allah janjikan kepada mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka yang dekat dengan Al-Quran, maka mereka berpeluang mendapatkan berkah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan berkah Al-Quran? Yang pertama, hadirat Allah, mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang belajar baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran itu tidak boleh terhenti dengan alasan apapun. Tidak boleh karena kita sudah tua, sudah pensiun, lantas kita tidak mau belajar Al-Quran. Apalagi menjadi anggota. Pastikan anggota TNI itu semuanya wajib hukumnya bisa baca Al-Quran dengan baik. Yang muslim tentunya. Kenapa? Karena inilah cara kita untuk mendapatkan keberkahan. Apapun profesi kita, kalau mau berkah, maka jangan pernah sombong, mohon maaf. Saya pembisnis, saya orang kaya, nggak mau baca Al-Quran lagi. Masya Allah, belajar Al-Quran itu adalah sumber keberkahan. Maka setelah kita belajar, tentu bisa lagi memaknai Al-Quran, menggali makna Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu adalah sebuah proses untuk bisa kita menghadirkan keberkahan. Yang kedua, caranya adalah wa'allamahu. Kalau kita sudah pintar membaca Al-Quran, sudah bagus Al-Qurannya, maka kita harus transfer ilmu Al-Quran tadi, mengajarkan orang lain untuk membaca Al-Quran. Maka itu juga sangat mulia, dan itulah cara kita mendapatkan keberkahan. Saya pikir kita dituntut untuk itu. Apapun profesi kita, kita wajib untuk mengajarkan Al-Quran bila mana kita sudah tahu. Termasuk saya pesankan, banyak kita punya tentara, banyak babin, kamtipmas, babinsa dan lain sebagainya. Itu juga harus dibekali dengan Al-Quran sehingga mereka bisa di tengah-tengah masyarakat bisa mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah sumber keberkahan. Yang kedua atau yang ketiga, kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dan kita sudah mengajarkan Al-Quran, maka Anda atau kita harus terus membaca Al-Quran. Itulah cara kita mendapatkan keberkahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan bagi siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang mana kebaikan itu diberikan ganjaran 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka subhanallah, hadirin Allah, baru kita baca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Pertanyaannya, bisnis apa yang harus kita lakukan agar mudah mendapatkan kebaikan seperti ini? Sulit. Mau bisnis apapun di dunia ini, kadang-kadang pasti banyak masalahnya. Tetapi kalau Anda berbisnis dengan Al-Quran, tidak pernah rugi. Makanya Allah SWT katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Tijarah dalam Al-Quran disebut perniagaan. Apa perniagaan yang tidak pernah merugi itu? Satu, baca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, bersedekah.
itu adalah perniagaan yang tidak mungkin kita merugi di situ. Yang berikutnya kata Allah, agar kita mendapatkan keberkahan. Al-Quran itu bila mana dibaca tadi merupakan sumber pahala. Yang berikutnya Al-Quran itu bila mana dibaca maka dia akan menjadi sumber ketenangan. Semua kita bisa tenang, semua kita akan nyaman, semua kita akan merasa damai bila mana kita membaca Al-Quranul Karim. Maka keliru sekali kalau kita umat Islam begitu ada masalah justru kita pergi ke tempat-tempat wisata atau ke tempat-tempat kegaduhan sana atau mungkin ke tempat perbelanjaan. Itu cara yang sangat keliru. Kalau kita umat Islam punya masalah, maka mari dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Mari kita dengar Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Yang berikutnya kata Allah yang terakhir, kalau kita sudah membacanya, kita juga sudah merasakan ketenangan, maka yang paling penting berikutnya adalah mari kita amalkan Al-Quranul Karim. Kalau kita amalkan Al-Quran, kita lakukan apa yang disebut dengan Al-Quran dalam Al-Quran, maka yakin kehidupan kita akan merasa kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran. Ambil saja contoh Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah SWT katakan, barang siapa yang enggan mengingat Allah, enggan taat kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, maka mohon maaf, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya di dunia ini akan melarat, sulit bahagia. Ulama tafsir mengatakan walaupun dia kaya tapi lupa Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka dia akan merasakan kegersangan dalam hatinya. Dia tidak akan nyaman hidupnya. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah SWT. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang paling tragis lagi Allah, bila mana kita sering lupa kepada Allah, nggak mau berzikir, tidak mau salat, tidak mau ngaji, tidak mau taat di dunia ini, maka besok di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jangankan buta di akhirat, melek saja belum tentu kita selamat. Bagaimana kalau kita buta? Ternyata Allah SWT katakan di saat kita protes di hadapan Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa saya di akhirat ini buta saat ini? Dulu saya di dunia, saya melek, saya melihat, saya tidak pernah buta ya Allah. Kenapa di akhirat saya buta? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu di dunia kamu tidak taat. Kamu diperintah untuk sholat tidak mau, untuk ngaji tidak mau, untuk berzakat tidak mau, semua kamu enggan. Maka dulu di dunia kamu enggan, maka giliran saya di akhirat membalas keengganan Anda itu dengan Anda menjadi orang yang buta. Maka hadirat Allah, mari kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mari kita hadirkan diri kita, mari kita berinteraksi. Ajarkan keluarga kita, perkenalkan kepada mereka Al-Quran, sehingga mereka akan terbiasa dengan Al-Quran dan mereka akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita untuk kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lam. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصديقنا صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا ودواء أسقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.